Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat, yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Nurul Falah, yang sama-sama kita hormati pula ketua panitia Ramadan beserta kepengurusan yang lainnya yang mulia, yang sama-sama kita muliakan. Dalam hal ini Al-Ustaz Al-Mukarram Dr. Handus Haji Sa'adah Nur MM yang akan memberikan tausiah kepada kita pada malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah sihatkan beliau, panjangkan umurnya, dan istiqamahkan beliau di dalam kebaikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Umumnya kita yang hadir di masjid pada malam yang berbahagia ini, mudah-mudahan kehadiran kita ini diberikan pahala yang berlipat ganda Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama dan yang paling utama, syukur alhamdulillah atas rahmat, nikmat, taufik beserta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena berkah dari yang Allah berikan itu, hadirnya kita pada saat kali ini untuk melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan fardhu salat Isya, dan nanti kita akan lanjutkan dengan melaksanakan salat sunat tarawih. Mudah-mudahan apapun yang nanti kita kerjakan bernilai kebaikan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa pula kita kirimkan kepada junjungan alam kekasih Allah Subhanahu wa taala, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa akhirul anbiya, dia akhir daripada sekalian nabi, wa imamur rasul, imam sekalian rasul, akhrajan nas min zulmati ila nur, yang membawa manusia dari alam yang tidak mengenal Allah, yang tidak beriman kepada Allah, alam jahiliyah, kepada alam yang beriman mengenal Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita kirimkan dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaat daripada beliau, pertolongan daripada beliau di saat tidak ada pertolongan yang lain melainkan pertolongan Allah dan pertolongan dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali tanpa memperpanjang kata-kata mukhatimah, mari sama-sama sejenak kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Handus Haji Sa'adah Nur MM. Kepada Al-Ustaz, waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabban wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu pengurus masjid, panitia Ramadan, Pak RT, Pak RW, bapak-bapak, ibu-ibu pemuda masyarakat, dan anak-anak kami, serta remaja yang kami cintai dan kami sayangi. Ucapan syukur alhamdulillah tak usah-usahnya kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hendaknya
setiap kaki yang kita langkahkan, tangan yang kita ayunkan sampai ke Allah dalam keadaan hujan, mudah-mudahan Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Kaki yang kita ayunkan akan kita langkahkan akan menghapus dosa-dosa kita, tangan yang kita ayunkan akan Allah angkat derajat kita. Amin. Selanjutnya berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kajian kita pada malam hari ini judulnya adalah pemimpin yang adil. Sebetulnya semua kita ini adalah pemimpin, Pak. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu itu adalah pemimpin dan akan diminta nanti pertanggungjawabannya terhadap yang kamu pimpin. Apakah kita seorang bapak? Maka kita memimpin anak-anak kita. Apakah kita seorang ibu? Juga kita memimpin anak-anak kita. Apalagi kalau kita sebagai Pak RT, Pak RW, Pak Camat, Pak Lurah sampai kepada Presiden. Semuanya adalah pemimpin. Bagaimana dengan diri pribadi? Juga diri pribadi adalah pemimpin terhadap diri kita masing-masing. Jadi tidak ada yang terlepas kita dari pertanggungjawabannya. Ya, kan juga rasanya, Pak. Ya, saya mulai dari Pak RT, Pak RW, jadi guru, jadi kepala sekolah, jadi dosen, itu semuanya diminta pertanggungjawabannya. Ngeri, ya. Nah, contoh, sebetulnya kita kepada presidennya mengingatkan dan mengimbau innamal a'malu binniyat, kita ingatkan adalah memimpin macam saya, ya, anak disuruh pergi ke masjid, ikut sholat tarawih, ditanya sampai ke rumah, ada ikut sholat? Ada, katanya. Tapi apakah saya melihat dia sholat? Tidak. Nah, ini. Jadi kalau sebagai seorang guru juga saya ingatkan kepada anak-anak saya sebagai anak didik, mahasiswa, dan juga saya ngajar di Umri, saya ingatkan terutama adalah awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama sekali nanti yang akan diperiksa pada hari kiamat ya adalah sholat. Kalau seandainya sholat kamu bagus, maka seluruhnya akan Allah bilang bagus. Tapi kalau bermasalah sholatnya, maka semuanya umur yang Allah berikan untuk apa dipergunakan, harta yang dia dapati, bagaimana cara dapatnya, setelah itu bagaimana mempergunakannya, semuanya akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada saat itu tidak ada lagi yang akan menolong kita. Anak dan istri pun akan, kalau kita tidak beres, maka dia akan menjerumuskan kita kepada jalan yang diredai atau yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tadi semua kita adalah pemimpin. Setelah itu juga sebagaimana firman Allah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba
adil. Ini adalah perintah. Setiap perintah adalah merupakan kewajiban. Jadi Allah mewajibkan kepada kamu untuk berlaku adil. Setelah itu bukan hanya seperti itu, berbuat baik. Setelah itu juga kita tidak lupa memberikan bantuan kepada kerabat, baik yang dekat maupun yang jauh. Memberikan nasihat, memberikan pandangan, memberikan modal usaha. Kalau sekiranya kita mempunyai kemampuan, dia tidak punya kemampuan, maka kita berikan modal usaha. Ya, setelah itu mereka mempertanggungjawab kepada kita. Nah, apa sebetulnya? Setelah itu juga ya melarang supaya tidak berbuat keji dan mungkar dan sesuatu yang tidak berguna. Nah, sebetulnya kalau kita lihat lagi, ya pemimpin atau adil itu adalah ya pemimpin yang dapat diandalkan untuk menegakkan keadilan, memberikan kesempatan yang sama dan mengatasi kerusakan. Sekarang banyak kerusakan, Pak. Contoh banjir ini, di mana-mana banjir ya. Kenapa terjadi banjir? Zahar pasal bil bahri wal bahri di makasabat ayat nas. Telah nyata kerusakan itu di permukaan bumi adalah ulah tangan manusia. Contoh, kenapa terjadi di kota? Balik tak, ya, tak sesuai dengan apa yang penyerapan air. Dan setelah itu kita tidak mau pulang bergotong royong. Nah, banjir lah. Siapa yang salah? Ya, yang salah adalah kita. Kita rekam yang orang naruh itu. Nah, setelah itu apa saja juga yang dikategorikan adil, meletakkan sesuatu pada haknya. Kalau kemarin kita berbuat zalim, ya, ada orang yang berbuat zalim, sekarang adil. Kalau zalim itu sebaliknya, tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya adalah zalim. Sekarang kalau adil meletakkan sesuatu pada tempatnya. Contoh, kalau kita punya anak 3 Bu, beli baju apa sama baju semuanya sama besar, Bu, kita sesuai dengan ukuran anak. Itu adil. Jangan saya harus berlaku adil kepada anak saya. Kalau beli baju serupa, dan yang kecil dan yang besar sama besarnya. Itu tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ini berapa menit ya? 15. Lama pula nanti. Masih kurang. Cirinya Pak, jujur, transparan, dan berpegang teguh pada prinsip moral. Itu ciri-cirinya. Jujur, transparan, dan berpegang pada prinsip moral. Nah, itu ciri-ciri orang jujur. Setelah itu objektif, ya, berdasarkan fakta dan data, bukan suka atau tidak suka. Ya, kalau seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, maka niscaya aku potong tangannya, kata Rasulullah. Maka keadilan itu berlaku pada anak kita, berlaku kepada orang lain, berlaku kepada atasan kita, berlaku bawahan, semuanya itu hendaknya ditegakkan dalam keadaan adil. Kalau sekarang, zaman sekarang, triliun korupsi, apakah sudah diadili? Sedangkan ada orang kecil
sampai ke seperti itu. Kita haruskan melakukan hadis. Setelah itu kita juga menilai anak-anak kita. Kalau seandainya kita guru, menilai tetangga kita, menilai apa kita kalau seandainya kita praktek. Dan jangan nanti yang di sini kita ikut gotong royong, yang di sini tidak. Nah, itu juga ada hadis. Kalau tempat kami itu ada namanya kampung terendam. Kalau dulu itu kalau ada gotong royong hujan seperti ini, itu terendam Pak. Jadi diganggu. Sebetulnya kalau kita lihat ciri-ciri adilnya sangat banyak sekali Pak. Namun tidak mungkin kita akan bahas satu persatu. Nah, maka kita lihat dulu sepotong hadis yang berbunyi sab'atun ya yuzilluhumullahu ta'ala fi zillihi yawma la zilla illa zillahu imamun agung. Ada 7 macam nanti ya yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang 7 itu ya adalah imam yang adil, pemimpin yang adil. Siapa pemimpin itu? Semua kita adalah pemimpin. Nah, maka ya karena semua kita itu adalah pemimpin, maka harus kita berhati-hati. Kalau kita tidak berhati-hati, maka nanti ya, pada hari kiamat kita tidak bisa mempertanggungjawabkan. Kalau tidak bisa mempertanggungjawabkan, maka kita akan nanti masuk ke dalam neraka. Apalagi ya saya pernah baca buku durhakanya orang tua durhakanya orang tua kepada anak. Kalau dulu Pak durhaka anak kepada orang tua ya. Sekarang durhakanya orang tua kepada anaknya. Kenapa? Orang tua tidak adil. Apalagi kalau beristri lebih dari satu. Ya. Memang boleh beristri lebih dari satu. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Maka nikahilah perempuan itu 2, 3, 4. Tapi main ta'dilu bahwa kalau seandainya kamu tidak berlaku adil, maka adalah satu. Apa artinya? Kalau di sini adalah memerintahkan istri itu adalah satu. Tapi dalam keadaan terpaksa boleh lebih dari 2. Tapi ingat, bisa tidak kita berlaku adil? Yang adil itu aku kata Allah. Nah, maka itu hati-hati kita ya. Barangkali dalam ceramah yang singkat ini akan dapat utarakan kepada kita sekalian. Apakah kita seorang tua kita harus berlaku adil? Apakah kita seorang diri maka harus berlaku adil kepada diri kita? Kenapa? Karena semuanya nanti pada satu saat akan dipertanggungjawabkan pada diri kita sendiri. Apakah kita sebagai RT RW dan seterusnya? Semuanya harus berhati-hati dalam menegakkan keadilan. Kalau kita sudah berbuat sesuai kemampuan kita, insya Allah selamat dunia dan akhirat. Kalau tidak, ya di dunia saja kita sudah dikejar oleh penegak hukum. Mudah-mudahan hanya dengan ceramah yang singkat ini, dan saya mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikannya dapat kita pahami dan menjadi hikmah untuk kita semua, dan dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melaksanakan salat sunat tarawih secara berjamaah, adapun informasi yang dapat kami sampaikan. Yang pertama, adapun jadwal
sedekah berbuka, sahur, dan tadarus di Masjid Nurul Falah. Untuk malam yang ke-6 adalah untuk pengantaran tadarus itu dari Akhwat ASEAN dan Bapak Ahmad Faisal. Untuk pengantaran sahur itu dari Bapak Ahmad, dan untuk berbuka itu dari Bapak Volta dan Muhammad Sani. Kemudian ada pun informasi yang kedua yang dapat kami sampaikan, jumlah infak kita pada malam yang kelima itu berjumlah Rp426.000. Berjumlah Rp426.000. Alhamdulillah, mudah-mudahan apapun yang Bapak Ibu infakkan bernilai pahala dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang berlipat ganda. Amin. Amin ya rabbal alamin. Maka dengan berakhirnya informasi yang kami sampaikan ini, kami sebagai MC mohon izin menutup acara. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.